Bos, laporan keuangan kuartal 1 tahun 2025 udah mulai rame bermunculan nih. Dan ini jadi momen krusial banget buat kamu yang lagi cari saham potensial. Karena dari sini kita bisa lihat mana perusahaan yang lanjut bertumbuh dan mana yang mulai boncos. Kamu bisa cek laporan keuangan ini langsung dari website resmi masing-masing perusahaan. Atau cara yang lebih cepat dan simpel, tinggal buka aja Google Finance, ketik kode sahamnya, dan kamu bisa lihat ringkasan datanya. Mulai dari pendapatan, laba bersih, neraca, cash flow, sampai rasio penting kayak PR dan PBV. Bahkan kamu juga bisa pantau apakah laba bersihnya naik atau justru turun dibanding kuartal sebelumnya. Tapi masalahnya, kalau kamu harus buka satu persatu, cek tiap saham, catat datanya, lalu bandingin. Duh, capek banget ya. Kebayang nggak sih harus lihat ratusan emiten satu-satu cuma buat cari yang kinerjanya bagus? Bisa-bisa habis waktu dan belum nemu yang cocok. Nah, Saham Sheet punya solusi untuk membuat semuanya menjadi lebih mudah. Data laporan keuangan dari banyak emiten disatukan dalam bentuk tabel. Di sini kita bisa langsung lihat mana saham yang laba bersihnya naik paling tinggi, mana yang PBV-nya rendah banget, atau mana yang EBITDA-nya meroket, dan lainnya berdasarkan laporan keuangannya. Lebih kerennya lagi, tabel ini bisa di-sort otomatis. Jadi kamu tinggal klik dan langsung ketahuan perusahaan mana yang performanya paling top. Nggak perlu buka-buka tab banyak, nggak ribet bandingin manual. Mau tahu cara saya bikin tabel yang banyak membantu analisa saham seperti ini? Gimana caranya narik data dan otomatis ngurutkan ranking saham dengan fundamental terbaik? Tonton video ini sampai habis ya bos, saya bakal bongkar semuanya. Assalamualaikum investor dan trader saham Indonesia. Jumpa lagi di channel Saham Sheet, channel yang membahas analisa saham dengan menggunakan tabel sheet. Dengan menggunakan tabel, analisa saham menjadi cepat dan tepat. Di video ini, kita akan membahas cara analisa fundamental saham berdasarkan laporan kuartal 1 2025. Untuk itu, kita akan membuat tabel yang berisi data laporan pendapatan berdasarkan laporan keuangan dari tiap perusahaan dengan menggunakan formula dari tabel sheet. Dengan tabel ini, kita bisa mencari saham mana yang kondisi keuangannya paling bagus. Juga bisa mencari saham mana yang pertumbuhan pendapatan atau laba bersihnya paling besar. Atau juga bisa berdasarkan PBV dan PR-nya mana saham yang paling murah. Jadi, sumber data analisa fundamental, kita akan pakai Google Finance sebagai alat utama. Dari sini, kita bisa dapetin info lengkap tentang kinerja keuangan setiap perusahaan emiten saham yang terdaftar. Caranya gampang banget, tinggal masuk ke halaman Google Finance, ketik kode saham yang kamu mau, misalnya BBRI, TLKM, atau apapun yang kamu lagi pantau, dan semua data penting langsung muncul di satu halaman. Halaman ini nyediain banyak info, mulai dari data harga saham, berita terkini, sampai info fundamental. Tapi untuk saat ini, kita akan fokus ke bagian yang paling penting dulu, yaitu tabel laporan keuangan. Di bagian laporan keuangan, kamu bakal nemuin 3 tabel utama, yaitu laporan pendapatan atau income statement, neraca atau balance sheet, dan arus kas atau cash flow statement. Tapi untuk tahap awal screening, kita hanya akan fokus ke laporan pendapatan dulu, karena dari sini kita bisa lihat apakah perusahaan punya tren pertumbuhan yang menarik, seperti pendapatan yang naik dan laba bersih yang konsisten tumbuh. Kalau dari laporan pendapatan aja udah kelihatan nggak sehat, misalnya pendapatan stagnan atau malah rugi, ya nggak perlu lanjut ke tabel lainnya dulu, bos. Tapi kalau datanya menjanjikan, baru deh kita lanjut ke neraca dan arus kas buat ngeliat kekuatan aset, utang, dan aliran uang perusahaan secara lebih mendalam.
Sebelumnya, kita kenalan dulu sama istilah-istilah yang sering muncul di laporan pendapatan. Pertama, pendapatan atau revenue adalah total pemasukan perusahaan dari aktivitas bisnis utama. Kedua, laba bersih atau net profit ini adalah keuntungan bersih setelah dikurangi semua biaya, pajak, dan beban. Selanjutnya, margin laba bersih, yaitu presentase dari pendapatan yang jadi laba bersih. Makin tinggi, makin efisien perusahaan. Terus ada lagi EBITDA, adalah singkatan dari earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization. Ini indikator profitabilitas operasional yang lebih murni. Kemudian, PER atau price to earnings ratio adalah perbandingan harga saham dengan laba per saham. Cocok buat tahu apakah saham kemahalan atau enggak. Dan PBV atau price to book value, yaitu perbandingan harga saham dengan nilai buku perusahaan. Kalau PBV di bawah 1, artinya saham sedang undervalued atau harganya lagi murah. Nah, bos, setelah ngerti istilahnya, sekarang kita bahas kenapa penting banget mantau laporan Kisaku 2025. Kita lihat pertumbuhan pendapatan. Kalau pendapatan naik secara Y per Y atau year over year, itu tanda perusahaan lagi ekspansi atau produk atau jasanya makin laris. Tapi jangan cuma lihat naiknya aja, cek juga apakah pertumbuhan ini sustainable. Dan lihat juga pertumbuhan laba bersih. Ini indikator utama sehat nggaknya perusahaan. Kalau laba bersih naik, artinya manajemen mampu kontrol biaya sambil tetap nambah pemasukan. Selain itu, lihat juga pertumbuhan margin laba bersih. Jadi, kalau margin makin lebar, artinya perusahaan makin efisien. Ini bagus banget karena bisa artiin kekuatan pricing atau efisiensi operasional. Kemudian, EBITDA, cocok buat ngecek performa inti bisnis tanpa gangguan dari bunga dan pajak. EBITDA yang tinggi berarti operasional kuat, cocok banget buat sektor padat modal. Oke bos, jadi semua data yang muncul di halaman Google Finance ini itu cuma buat satu emiten saham aja. Artinya, kalau kamu mau bandingin dengan emiten lain, kamu harus buka satu-satu, terus catat manual. Ribet kan? Nah, biar lebih praktis, kita akan bikin satu tabel Google Sheets yang langsung ngerangkum data penting dari laporan pendapatan beberapa emiten sekaligus. Kita akan tarik datanya otomatis langsung dari halaman Google Finance pakai formula yang simple banget. Kita mulai dari tabel kosong dulu ya bos. Pertama kali, kita harus tahu alamat URL dari sumber datanya. Kita mengambil data dari halaman Google Finance, yaitu di alamat google.com/finance/code, kode sahamnya, kemudian diakhiri kode IDX sebagai tanda bahwa ini adalah saham Indonesia atau IHSG. Kalau mau mencari saham lain, tinggal ketik di kolom pencarian. Maka alamat URL-nya juga akan berubah sesuai dengan kode sahamnya. Kita copy dulu alamat URL ini dan tempel di tabel kosong yang tadi. Sekarang, kita gunakan formula tabel untuk menarik data dari halaman Google Finance, yaitu dengan formula import HTML. Ketikkan sama dengan import HTML, URL-nya ada di sel A1. Query adalah tabel dan indeks sama dengan 1, karena kita akan mengambil data dari tabel 1. Maka akan keluar semua data yang ada di tabel 1 dari halaman Google Finance. Ini adalah tabel pertama yang ada di halaman Google Finance, yaitu tabel Income Statement atau laporan pendapatan. Tabel ini berisi angka revenue atau pendapatan, net income atau laba bersih, net profit margin, dan EBITDA. Kemudian di kolom sebelahnya ada year-on-year change, yaitu angka perubahannya, apakah naik atau turun dalam persen.
Kita akan sederhanakan tabel ini. Pertama, kita ambil dulu header atau judul baris dari tabelnya yang ada di kolom 1 dengan formula indeks, option row dikosongkan, dan option kolom adalah 1. Maka, hanya terlihat kolom 1 saja sebagai header atau judul baris. Kemudian, kita akan buat header yang berupa baris menjadi kolom dengan menambahkan formula transpose. Di sini, kita akan dapatkan judul kolom dari data yang ada di tabel laporan pendapatan. Sederhanakan judul kolomnya supaya enak dibaca. Sekarang, kita akan mengambil data perubahan year on year yang ada di kolom 3, yaitu angka dalam bentuk persen. Kolom 2, yang berisi jumlah dalam rupiah, tidak perlu ditampilkan karena jumlahnya relatif kalau nanti dibandingkan antar perusahaan. Kita rubah kolom di formula indeks dari kolom 1 menjadi kolom 3. Ini adalah isi dari kolom 3, yaitu data perubahan year on year dari laporan pendapatan. Jika nilainya positif, berarti ada kenaikan, sedangkan jika negatif, berarti ada penurunan. Dan ini adalah data untuk saham ACES yang dijadikan contoh. Untuk bisa mendapatkan data saham lainnya, kita keluarkan kode saham ACES dan dirubah menjadi variabel posisi sel. Setelah itu, formula tadi bisa dikopi ke bawah untuk kode saham lainnya dan akan menampilkan data sesuai dengan kode saham di samping formula. Supaya lebih gampang membedakan mana yang naik dan mana yang turun, daripada melihat deretan angka, lebih mudah melihat dengan warna. Untuk itu, kita tambahkan conditional formatting, yang akan membuat sel otomatis berubah warna menjadi hijau jika positif atau ada kenaikan, dan berubah menjadi merah jika ada penurunan atau angkanya negatif. Sampai sini, kita sudah bisa merubah kode saham dengan yang diinginkan, atau menambahkan kode saham lain sebanyak-banyaknya untuk dianalisa. Tinggal di-copy-paste saja formulanya, rubah desainnya menjadi lebih cantik, dan tambahkan efek filter pada tabel untuk menjadikan tabel ini sebagai screener untuk mencari saham yang bagus fundamentalnya, yaitu saham yang naik pendapatan atau laba bersihnya berdasarkan laporan keuangan kuartal tahun berjalan. Mudah kan, Bos?
Nah, kalau udah dimodifikasi, tambah fitur screener dan lainnya, tabelnya akan seperti ini tampilannya. Keren kan, Bos? Dan kalau difilter berdasarkan yang kenaikan pendapatannya paling besar, maka akan muncul seperti ini, di mana saham BIF adalah saham yang kenaikan pendapatannya paling besar. Kalau nilainya positif, angkanya akan berwarna hijau. Namun sayang, masih ada merahnya di net profit margin yang negatif dan angka PR yang sudah tinggi, di atas 15. Terserah bos sih kalau mau dibeli. Kalau mau yang angkanya hijau semua, ada saham DKFT nih bos, di mana pendapatan dan labanya naik tajam, sedangkan biaya operasionalnya turun. Ini artinya laba perusahaan didapatkan dari hasil efisiensi biaya operasional, sementara PR dan PBV-nya masih relatif rendah. Potensi cuan nggak sih? Tapi disclaimer ya, ini bukan rekomendasi jual atau beli. Kita sortir lagi saham yang paling besar laba bersihnya. Ketemu saham ini, NSS, di mana laba bersihnya mengalami kenaikan lebih dari 2000%. Demikian juga margin laba bersih dan nilai EBITDA-nya. Namun sayang PR dan PBV udah tergolong tinggi. Untuk analisa lebih dalam, bisa klik link yang ada di kode saham. Maka akan terbuka halaman Google Finance yang memuat lengkap semua data fundamentalnya. Di sini kita bisa lihat selain laporan pendapatan, ada juga laporan neraca dan aliran cash atau cash flow ya. Dari sini kita bisa melihat apakah saham tersebut benar-benar bagus atau tidak. Lalu ada juga saham jati yang laba bersih dan lainnya naik cukup besar. Kita bisa cek halaman Google Finance untuk analisa lanjutan. Bisa dicek juga neraca dan aliran dana kasnya. Bisa juga kita sortir berdasarkan nilai EBITDA-nya, di mana saham Antam berada di paling atas. Terlihat pendapatan dan laba bersihnya juga naik tajam di kuartal pertama ini. Sehingga tak heran kalau harga sahamnya akhir-akhir ini naik terus, walaupun nilai PER dan PBV sudah relatif besar. Selain itu, bisa juga disortir berdasarkan nilai PR atau PBV-nya, di mana jika PR di bawah 15 atau PBV di bawah 1, maka saham itu masih tergolong murah. Namun, jangan hanya melihat dari situ, lihat juga perkembangan pendapatan dan labanya. Bisa jadi saham tersebut murah karena memang labanya sedang turun. Yang paling bagus adalah jika PR dan PBV-nya masih rendah, tapi laba bersih ada kenaikan. Nah, seperti contoh saham PNR ini, nilai PRE maupun PBV-nya masih tergolong rendah. Sedangkan pendapatan dan laba bersih ada kenaikan yang lumayan dibandingkan kuartal sebelumnya. Ini bisa menjadi peluang harga sahamnya akan naik. Bisa kita cek lebih lanjut laporan keuangan lainnya di halaman Google Finance. Juga bisa diurutkan berdasarkan nilai PBV-nya. Makin rendah PBV, maka semakin murah harga sahamnya dibandingkan nilai buku perusahaannya. Terakhir, kita bisa mensortir saham berdasarkan sektornya. Misalnya sektor energi, bisa dibandingkan saham sektor energi mana yang masih murah. Atau sektor properti yang tahun ini diuntungkan dengan kebijakan suku bunga yang rendah. Kita bisa mencari saham properti yang masih murah dan berpotensi mendapatkan keuntungan dari kebijakan ini. Gimana bos? Gampang kan mencari saham potensial dengan tabel ini?
Jika kamu suka, kasih jempol like dong. Dan untuk tips lainnya yang memudahkan analisa saham dengan tabel, silahkan subscribe channel Saham Sheet dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru. Kalau bos mau akses tabel ini, bilang aja di kolom komentar. Atau lihat di deskripsi bagaimana cara dapetinnya. Gratis kok, lagian tadi kan udah diajarin cara buatnya. Gampang kan? Oke bos, cukup sudah video kali ini. Sampai jumpa lagi ya.